Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072, Prodi Manajemen semester 5, yang akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batas waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Menurut Andri Sumitra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai satu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antara produk dan turunan keuangan. Misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli, over the counter. Waran merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham. Waran seringkali diberikan sebagai bonus saat membeli saham baru supaya penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi investor. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang yaitu sebagai berikut. 1. Pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. 2. Pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank, dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dari pasar uang yaitu: 1. Memenuhi kebutuhan jangka waktu pendek. 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja. 4. Membayar clearing yang harus segera dibayar. Tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal adalah: 1. Memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Manfaat dan fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. 2. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam membangun dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SBPU. 3. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang adalah sebagai berikut. 1. Memacu suksesnya pembangunan ekonomi. 2. Menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
yang semakin berkualitas. 3. Terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu, dan kelancaran proses produksinya. 4. Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Risiko pasar uang. 1. Risiko pasar market risk, risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. 2. Risiko reinvestment, risiko yang berkaitan dengan turunannya harga sekuritas. 3. Risiko gagal bayar, risiko yang terjadi akibat peminjaman atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 4. Risiko inflasi, pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. 5. Risiko valuta, currency risk, risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. 6. Risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Jenis-jenis pasar uang. 1. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal capital market merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar komoditi. Bursa komoditi adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang. Dalam hal ini, barang-barang yang akan diperjualbelikan di bursa pada saat terjadinya transaksi tidak diperlihatkan jumlahnya secara keseluruhan. Di Indonesia, komoditas adalah diartikan sebagai barang dagang, bahan mentah, atau benda niaga mutu dari barang komoditas tersebut sesuai standar perdagangan internasional. Contoh seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lainnya. Pada sektor perhutanan, beberapa contoh komoditas Indonesia yang sudah banyak diekspor ke luar negeri adalah kapas, karet, sawit, atau rotan. Sedangkan komoditas pertanian mencakup berbagai macam hasil alam untuk dikonsumsi seperti gula, beras, kedelai, gandum, kopi, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara komoditi dan komoditas. Komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan, dan indeks. Komoditi adalah sesuatu yang umumnya belum diolah, baik dapat diproses maupun dijual kembali. Jadi komoditi ini masih berupa barang mentah, sedangkan komoditas berupa barang jadi. Pasar keuangan merupakan penghubungan antara pihak yang ingin menjual dengan pihak
yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan adalah produk-produk keuangan, baik bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pasar keuangan atau pasar finansial (financial market) adalah pasar tempat pembeli dan penjual memperdagangkan aset keuangan. Pasar saham, pasar obligasi, pasar berjangka, pasar pinjaman antar bank, pasar derivatif, pasar komoditas, dan pasar valuta asing. Semuanya adalah pasar keuangan. Pasar keuangan memiliki dua fungsi ekonomi utama. Satu, pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini disebut proses penemuan harga atau price discovery process. Dua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Pasar derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek keturunan dari efek utama bagi yang bersifat penyerataan maupun utang. Jenis utama derivatif adalah kontrak berjangka atau futures, kontrak serah forward, opsi, dan swap. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk membeli atau menjual aset maupun komoditas. Fungsi derivatif adalah untuk melindungi nilai aset maupun komoditi di masa depan. Pasar berjangka. Pasar berjangka atau yang disebut juga sebagai future market, yaitu di mana transaksi kontrak futures berlangsung pada pasar berjangka. Barang-barang yang diperjualbelikan pada umumnya adalah komoditas. Mekanismenya dilakukan dengan pembeli kontrak yang sudah berstandar berdasarkan bursa berjangka. Pasar asuransi merupakan pasar asuransi. Menurut M. Nuryanto 2012 halaman 212, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Fungsi utama asuransi adalah pengalihan risiko. Suatu asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian keuangan yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransi. Jenis asuransi: 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi kesehatan, 3. Asuransi pendidikan, 4. Asuransi investasi, 5. Asuransi kendaraan, 6. Asuransi kecelakaan, 7. Asuransi korporasi, 8. Asuransi hari tua. Pasar valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang dimiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Pengertian kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dari kurs dan valuta asing, maka kurs valuta asing bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Jenis pasar valuta asing: 1. Pasar spot, 2. Pasar forward, 3. Pasar futures, 4. Pasar opsi atau option market.
Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi sebagai berikut. 1. Suku pasar uang antar bank atau RP, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. 2. Volume transaksi pasar uang antar bank atau RP, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. 3. Suku bunga pasar uang antara bank US dollar, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. JIBOR. 5. JIBOR Jakarta Interbank Offered, suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. 6. Suku bunga deposito rupiah, persen per tahun, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk rupiah. 7. Suku bunga deposito US dollar, persen per tahun, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uang dalam bentuk US dollar. Nilai tukar rupiah atau kurs, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. 9. Suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditur. 10. Inflasi. Inflasi kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus sesuatu waktu tertentu. 11. Indeks harga konsumen atau IHK, angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. 12. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Pasar uang pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi di samping sebagai sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan pasar modal, yaitu baik dari segi jangka waktu instrumen diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan para penjualnya dan pembelinya. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Pasar uang yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sebaliknya, dalam pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. 2. Terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek, sedangkan pasar uang tempat transaksi abstrak. 3. Terletak pada struktur organisasi. Pasar modal adalah pasar yang
karena di samping memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu Bapepam LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi, terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga dalam pasar uang. Tujuannya adalah memilih kebutuhan modal jangka pendek, sedangkan pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repo Agreement atau Repo (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repos Agreement (Repos). Instrumen pasar uang.